Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizkia Anissa Solika dari Program Studi Bimbingan dan Konseling PPG Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai proyek perubahan yang telah saya lakukan pada PPL 1 tahun 2023. Pada proyek kali ini, saya menggunakan project base atau berbasis project. Project based learning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Latar belakang pemilihan proyek ini yaitu berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di awal PPL. Dalam proses pembelajaran, peserta didik itu masih kurang terlibat penuh dalam proses belajar. Seperti masih ada peserta didik yang kurang memperhatikan dalam proses belajar, kurang aktif dalam proses belajar. Hanya beberapa peserta didik yang memberikan pendapat dan tanggapan selama proses belajar. Jadi dalam guru ketika memberikan materi, kemudian diberikan kesempatan bertanya, itu hanya beberapa peserta didik yang bisa menanggapi atau memberikan tanggapan. Selanjutnya, proyek ini dipilih karena kan berbasis proyek untuk meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam proses belajar agar lebih aktif dan juga meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Jadi untuk proyek perubahan ini untuk meningkatkan keikutsertaan peserta didik dengan menggunakan project based learning pada layanan bimbingan klasikal. Dalam layanan bimbingan klasikal yang biasanya menggunakan metode ceramah, kali ini menggunakan metode project based learning atau PJBL, di mana siswa diberikan kesempatan untuk berkelompok membuat karya dengan membahas tema yang sudah disediakan, dan hasil karya yang telah dibuat nanti dipresentasikan di depan kelas. Mengapa saya memilih proyek ini? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antara peserta didik. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil untuk memecahkan problem-problem atau masalah yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola berbagai sumber, seperti dari internet, mungkin dari buku, atau mungkin dari pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Jadi untuk mendorong dan mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi ini, tentunya dalam kondisi kelompok itu diharapkan peserta didik nanti dalam berkomunikasi dapat menyampaikan pendapat atau gagasannya itu dengan baik. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya, siapakah pihak yang terlibat dalam proyek perubahan ini? Yang pertama ada guru pamong. Jadi guru pamong ini khususnya dari guru BK kelas 11 IPA 5 sebagai pembimbing mahasiswa di sekolah. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik ini berjumlah 36 orang siswa. Dan yang terakhir ada saya sendiri sebagai mahasiswa PPL yang ada di SMA 3 Sukoharjo. Untuk strategi pembelajarannya saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pendahuluan, inti, kemudian yang terakhir penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini dimulai dengan membuka dengan salam
membina hubungan baik dengan peserta didik bisa dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran, atau mungkin memulai obrolan-obrolan ringan dengan peserta didik. Kemudian selanjutnya melakukan ice breaking. Ice breaking ini tujuannya untuk memfokuskan konsentrasi peserta didik atau memfokuskan perhatian peserta didik, kemudian juga untuk mencairkan suasana kelas. Pada kegiatan inti, nanti untuk tahapan yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama, peserta didik memperhatikan materi pengantar dari guru. Yang kedua, peserta didik dan guru merencanakan bersama mengenai prosedur layanan yang akan dijalankan. Yang ketiga, peserta didik dikelompokkan menjadi 6 kelompok dengan anggota 5-6 orang. Yang keempat, peserta didik memilih topik diskusi yang disediakan oleh guru BK. Yang kelima, peserta didik bergabung dengan kelompoknya untuk mempelajari materi yang telah dipilih. Yang keenam, peserta didik mengumpulkan informasi dan difasilitasi tentang pengaturan kelompok. Jadi di sini nanti peran guru BK memfasilitasi dalam diskusi kelompok. Jadi apakah ada kelompok yang kesulitan, mungkin masih ada yang belum jelas, nanti peran guru BK untuk membantu peserta didik agar dalam proses diskusi dan proses pembuatan produk atau karya itu dapat dilakukan dengan optimal. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat memilih dan membuat media yang akan digunakan untuk menampilkan proyek. Yang terakhir, peserta didik membuat produk berupa bisa mind mapping, infografis maupun PowerPoint. Untuk kegiatan penutup, yaitu dengan kegiatan peserta didik bersama guru BK membuat kesimpulan dari layanan bimbingan klasikal yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik merefleksikan kebermanfaatan atau kebermaknaan kegiatan secara lisan. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan penguatan terhadap materi layanan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi di dalam proyek yang saya lakukan ini, untuk proyeknya itu masih dilakukan 2 pertemuan lagi, yaitu pertemuan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah peserta didik lakukan. Dan yang terakhir, guru BK mengakhiri kegiatan dengan salam penutup. Kemudian hasil apa sih yang dicapai dari proyek yang telah saya lakukan? Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses diskusi. Jadi dalam proses diskusinya itu terlihat peserta didik saling memberikan masukan, saran untuk teman-temannya apa yang mau dicantumkan dalam proyek, kemudian apa saja pengalaman yang telah dialami dari peserta didik mengenai topik yang telah mereka pilih. Yang kedua, peserta didik terlihat bekerja sama dengan baik dalam proses belajar atau proses diskusinya. Yang ketiga, peserta didik menggunakan berbagai macam sumber untuk mengerjakan proyek yang telah dipilih. Jadi peserta didik itu tidak terpacu dengan mungkin hanya dari buku atau dari pengalaman, tapi menggabungkan dari berbagai sumber, dari internet, dari pengalaman pribadi, dan mungkin juga dari buku yang pernah mereka baca, atau mungkin dari video-video yang ada di YouTube kayak gitu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil proyek yang telah dibuat. Jadi untuk hasil yang dicapai ini dilihat dari 2 pertemuan yang selanjutnya. Nah, 2 pertemuan selanjutnya ini kan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat oleh peserta didik sebelumnya. Nah, di situ terlihat peserta didik dapat menyajikan dan menjelaskan hasil proyek yang telah mereka buat tersebut. Dan yang kelima, suasana belajar menjadi lebih hidup dan lebih menyenangkan. Kemudian tantangan dan alternatif solusi dari proyek yang telah saya lakukan.
Untuk yang pertama ada tantangannya yaitu guru BK perlu aktif dalam memfasilitasi diskusi kelompok dan dalam proses pembuatan proyek. Yang kedua, guru BK perlu mendorong keikutsertaan peserta didik dalam berkomunikasi. Yang ketiga, guru BK perlu menjelaskan dengan baik mengenai proyek yang harus dijalankan oleh peserta didik. Untuk alternatif solusinya, guru BK perlu lebih peka dengan suasana diskusi dalam kelompok. Jadi guru BK perlu peka mana kelompok yang masih belum paham, mana kelompok yang masih butuh bantuan, kelompok yang sudah aktif, kelompok yang perlu penguatan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, memberikan motivasi dan dorongan agar siswa dapat terlibat aktif dalam proyek. Yang ketiga, dalam menyampaikan penjelasan dan tujuan kegiatan yang dilakukan, lebih baik jika guru BK menyampaikan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas pada peserta didik. Yang terakhir yaitu refleksi dari proyek perubahan yang telah saya lakukan. Yang pertama, dalam menyampaikan penjelasan dan tujuan layanan yang akan dilakukan pada layanan bimbingan klasikal akan lebih baik jika disampaikan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas pada peserta didik. Yang kedua, guru BK akan lebih baik apabila dalam menyampaikan materi dapat memanfaatkan media pembelajaran baik berupa video, audio maupun audio video dengan mengoptimalkan fasilitas sekolah yang tersedia. Yang ketiga, ada kalanya guru BK menggunakan kegiatan selingan baik itu permainan singkat, ice breaking atau kegiatan di luar kelas untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, guru BK perlu mempersiapkan strategi untuk merangsang peserta didik dalam bertanya, menjawab, menyampaikan gagasan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan kreatif. Guru BK juga perlu mempersiapkan strategi dalam pengkondisian kelas agar kelas tetap kondusif selama pembelajaran. Yang terakhir, guru BK perlu menyesuaikan dengan waktu yang disediakan agar tidak memotong jam pelajaran lain. Selain itu, guru BK juga dapat menjadwalkan layanan di luar jam BK jika diperlukan. Mengapa ini menjadi refleksi? Karena dalam proses project based learning ini membutuhkan waktu tidak sebentar dan jam pelajaran BK itu hanya tersedia 1 jam pelajaran. Oleh sebab itu, guru BK agar tidak memotong jam belajar mata pelajaran lain itu perlu menjadwalkan dan juga memanajemen waktu agar proyek ini terjalankan dengan baik. Baik, demikian itu tadi pemaparan hasil proyek perubahan yang telah saya lakukan. Apabila dalam penyampaian proyek perubahan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan semoga menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.